sudah hadir di depan kita, kembali diingatkan supaya bisa memkondisikan anak-anak, dikondisikan tidak mengganggu, jangan mengantuk, yang muda-muda jangan bersandar kalau bisa. Ya, yang merasa muda saja. Kalau yang merasa tua nggak apa-apa, silakan bersandar. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, untuk kembali bersama mengambil faedah dari apa yang Allah tunjukkan ayat-ayatnya dalam kitab yang mulia, agar kita mengetahui mana jalan yang Allah ridhai untuk bisa kita lalui dan mana yang Dia murkai agar kita bisa menjauhinya. Dan sebelumnya saya mohon maaf barangkali terlambat mungkin sekitar 20 menit. Ya, insyaallah. Karena ada berita yang mengejutkan tadi siang, yaitu bibi saya wafat dan baru selesai penguburan saya langsung ke sini. Jadi sekali lagi mohon maaf karena keterlambatan ini. Baik, kita lanjutkan faedah yang kita ambil dari surat Al-Haqqah, dan kita akan masuki ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Barakallahu fiik. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya, yaitu kitab catatan amal, dari sebelah kanannya, maka dia spontan berkata dengan lisannya, ha'um iqra'u kitabiyah. Wahai manusia semuanya, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu ketika di dunia yakin akan bertemu dengan hari berhisab ini. Fawa fi 'ishatir radiyah. Maka dia sekarang ini di akhirat dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, di mana pohon-pohon yang keluar darinya buah-buahan dengan berbagai macamnya sangat dekat dengan dirinya. Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, kalian minum dari apa yang ada di surga, hani'an, dengan bebas, dengan penuh nikmat,
tanpa ada akibat buruk sedikit pun, termasuk buang angin, buang air besar atau buang air kecil, tidak ada. Hanian, tidak ada madarat sama sekali. Sepuasnya. Itu merupakan balasan dari apa yang kalian telah lalu, dari amal-amal kalian fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang sudah lewat. Ayat-ayat yang mulia ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah sebelumnya menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Allah menyebutkan di ayat sebelumnya tentang bagaimana ketika sangkakala ditiup, fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah, ketika sangkakala ditiup sekali tiupan dan hancurlah alam semesta. Allah sebutkan beberapa ayat berikutnya. Kemudian Allah katakan di ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, dan pada hari itu kalian semua wahai manusia tu'radun, dihadapkan semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun dari amal kalian yang tertutupi, yang tersembunyi. Dan manusia melihatnya semua. Seperti yang sudah kita lewati di surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya paling kecil yang manusia tidak sadari, dia pasti melihatnya, amal tersebut, catatannya dan balasannya. Dan barang siapa beramal keburukan walau manusia tidak menyadarinya, Allah catat, diperlihatkan padanya catatannya dan jenis amalannya dan juga balasannya. Sehingga manusia ketika mendapatkan catatan amal ini, Allah firmankan di surat Al-Kahfi, manusia mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa ma yadlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Tidak ada satu amal pun yang dulu pernah saya amalkan di dunia, tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya ada, terlihat, nampak. Dan semua Allah catat di dalamnya, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun pada manusia. Oleh karena yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada hari itu yauman asir, yauman alal kafirina asira. Hari itu hari yang sangat berat bagi orang yang kafir. Mengapa berat? Karena catatannya semuanya buruk. Dan nanti akan disebutkan insyaallah di ayat-ayat berikutnya. Maka ketika terjadi hancurnya alam semesta, Allah gambarkan pada hari itu manusia dibangkitkan, dihadapkan pada amal-amal mereka semuanya. Allah gambarkan surat Al-Fajr yang sudah kita lewati. Fa idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika bumi digoncangkan dengan keras sampai hancur, dan Tuhanmu Allah datang menghadapi kalian semua yang berkumpul di mahsyar, diikuti para malaikat yang berbaris bersaf-saf di belakangnya. Kemudian Jahannam apinya ditampakkan pada manusia, di sekeliling manusia. Maka manusia melihat semua, kanan kirinya adalah Jahannam, di depannya Tuhan mereka. Namun ketika mereka menyadari datangnya Allah, ketika mereka merasakan panasnya Jahannam di sekeliling mahsyar, orang-orang yang tidak beriman, para pelaku maksiat, kepala mereka tertunduk dan tidak bisa diangkat. Allah firmankan di surat As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau Muhammad SAW melihat para pelaku dosa, pelaku maksiat di akhirat kelak, ketika mereka berada di sisi Tuhan mereka, mereka menundukkan kepala mereka dan tidak bisa diangkat. Pandangan mereka gelap, pendengaran mereka sunyi, karena Allah jadikan buta dan tuli saat itu. Mereka baru sadar, maka mereka berkata dengan lisan mereka, ya Allah,
kembalikan kami ke dunia untuk bisa beramal saleh. Sekarang kami yakin ternyata akhirat ini ada. Allah gambarkan seperti itu. Demikian juga Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawmaidzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, bahwa mereka itu terhalangi dari melihat Tuhan mereka. Terhalangi karena dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Taha, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari Quran, tidak mau beriman, tidak mau meyakini petunjuknya, maka kami berikan baginya kehidupan di alam barzakh dengan kehidupan yang sempit. Dan ketika dibangkitkan di alam mahsyar, kami bangkitkan dalam keadaan buta. Itu keadaannya, tertunduk, tidak bisa tegak. Dan Allah Azza wa Jalla ketika membangkitkan manusia di mahsyar semua dan dia hadir, disebutkan di surat Al-Fajr tadi, Allah menyuruh seorang malaikat untuk menyuruh mereka agar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di ayat sunnah kita lewati surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu disingkapkanlah betis, kata sembilan tafsir, yaitu betisnya Allah Azza wa Jalla, dan mereka disuruh untuk sujud kepada Allah, maka mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum tarhaqum dhillah, mata-mata mereka tertutup rapat takut karena kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, padahal mereka sebelumnya sudah disuruh untuk sujud ketika di dunia, tapi mereka tidak mau, padahal mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, tidak ada halangan. Maka ketika di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, kemudian dibagikan catatan amal pada mereka. Catatan amal ini tidak Allah hantarkan kepada setiap orang melalui malaikat, tidak. Tapi kitabnya itulah yang Allah hadirkan kepada mereka langsung mendatangi para pelakunya masing-masing. Sebagaimana hal itu Allah firmankan di surat Al-Insyiqaq. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari belakang punggung dirinya, maka dia akan menyeru thubura, penyesalan-penyesalan, dan mereka masuk neraka sa'ir. Sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia hidupnya bersama keluarganya, bersama teman-temannya dalam keadaan penuh dengan kesenangan. Sehingga apabila kita memahami ayat-ayat yang mulia ini, kita akan tahu bahwa hidup itu bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi untuk beriman dan beramal saleh. Dan barang siapa hidupnya mengutamakan iman dan amal saleh, Allah berikan kesenangan di dalamnya. Bahkan walaupun sakit merasa senang. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ketika di penjara dia mengatakan, seandainya para penguasa tahu dengan apa yang sedang aku rasakan sekarang dari kesenangan, maka pasti mereka akan mencambuk kami, menghukum kami. Karena kesenangannya di mana? Ada dalam hati. Kesenangannya ada dalam hati. Sambil contoh ringan, bapak ibu yang punya anak usia SD, usia SMP, atau mungkin usia SMA, bahkan juga kuliah, atau juga sudah kerja, ketika dia pegang HP main game, kira-kira janjinya berapa menit? 10 menit? 15 menit? Iya, 15 menit dipanggil, nanti sebentar lagi, tiba-tiba setengah jam, sebentar lagi 1 jam. Terasa tidak? Tidak terasa. Mengapa? Jiwanya merasa senang, sehingga lupa makan, lupa tidur, lupa segala-gala, terbawa arus rasa
senang, padahal dia tidak makan, padahal dia tidak tidur, begadang sampai jam 2 malam misalkan, padahal dia tidak berbuat apapun, hanya pegang game lalu main dan senang. Orang beriman jauh dari itu. Ketika dia sholat tahajud, silakan, kebanyakan kita mungkin sholat tahajudnya ringan, ya tidak? Baca alam nasyrah laka sadrak, Allahu akbar, ya kan? Tidak merasakan nikmatnya ketika berdiri lama. Coba baca apa yang dihafal, karena Allah sebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah dari Quran. Coba bangun jam 2 malam atau jam 3 malam, salat tahajud, rakaat pertama baca apapun yang kita hafal. Katakan surat yang paling ringan dihafal oleh kita, surat Al-Ikhlas, baca silahkan 10 kali. Boleh tidak satu rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali? Boleh. Ulang lagi, ulang lagi, akan terasa nikmatnya. Tanpa sadar saya sudah berdiri 10 menit. Lalu ruku, bacalah subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma atau apapun yang kita baca dari bacaan ruku, baca berulang-ulang 10 kali. Tanpa terasa kita ruku 2 menit. Bangkit i'tidal, lalu bacalah doanya, lalu diam berdiri, resapi sedang apa saya sekarang, lalu kemudian takbir, lalu sujud, bacalah bacaan sujud, ulang 10 kali, kemudian berdoa. Tanpa sadar saya berdoa, saya sujud pertama 2 menit, sujud kedua 2 menit. Satu rakaat berapa menit? 10 menit satu rakaat. 2 rakaat 20 menit. Ketika lihat jam, subhanallah, saya 2 rakaat setengah jam. Penat tidak? Tidak penat. Kenapa? Nikmatnya jiwa. Barang siapa bisa menikmati ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan nikmat di akhirat insyaallah. Oleh karenanya Allah menyebut orang beriman hidupnya di dunia dengan iman dan amal saleh. Tidak dikatakan nikmat, tidak. Karena dengan iman dan amal saleh itu dia merasakan nikmat. Maka barang siapa ibadahnya masih terpaksa, masih terburu-buru, dia belum tahu nikmatnya ibadah. Ibadah saum, lapar, lemes, ya kan? Coba lihat anak-anak kita yang umur 10 tahun, yang masih SD, dia saum ketika Ramadan. Sore hari masih lari main bola. Kita haus, ya kan? Kita lapar, mereka tidak menikmati. Rasakan nikmat itu pada kita ketika saum. Oleh karena saya kadang memberikan resep kepada sebagian remaja, kalau saum itu sahurnya pakai ini dan ini, insya Allah Allah berikan kekuatan, karena ada berkahnya makanan ini. Di antaranya kurma dan susu, makanan yang berkah. Maka berkah siang harinya menikmati saum, tidak ada lapar, tidak ada haus. Contoh, baca Quran, nikmati ketika baca Quran, ikuti apa yang disebutkan dalamnya. Membaca zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, ikuti, nikmati. Maka barang siapa mendapatkan nikmat ketika ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat di akhirat. Maka Allah menyebutkan surat Muhammad SAW, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtil anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwalahum. Sesungguhnya Allah akan masukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan orang yang kafir, yang hidupnya di dunia ini hanya senang-senang dan makan, seperti hewan ternak, dan neraka akan menjadi tempat untuknya. Mereka senangnya karena hawa nafsu. Orang beriman dan beramal saleh senangnya karena iman. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang mulia ini rahasia
seseorang bisa mendapatkan catatan amal dari kanan, dan ini merupakan bagian atau tanda awal orang itu akan bahagia di berikutnya. Maka Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, belum tahu isinya. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya atau dari sebelah tangan kanannya, dia belum tahu isinya. Padahal mungkin bisa jadi dalam catatan amal itu banyak maksiatnya, banyak dosanya. Tapi kalau dia orang beriman, maka Allah berikan kekhususan. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hisab dalam hadis Muslim yang panjang. Maka Allah memanggil setiap hamba antara dirinya dengan hamba itu tanpa ada yang mengetahui. Lalu Allah membacakan catatan amalnya satu persatu detail. Maka orang beriman mengatakan, betul ya Allah, mengiyakan saja. Lalu Allah tutup, Allah serahkan. Lalu Allah katakan, Iqra kitabak kafa bi nafsika 'alaikal yawma hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini menghitung amalmu sendiri. Maka tertunduk. Kemudian dibuka, ternyata yang dibacakan tadi hilang semuanya, berganti dengan kebaikan. Itulah karunia iman dan amal saleh. Karena iman dan amal saleh menghapuskan dosa. Nabi kita bersabda SAW tentang wudu. Keutamaan wudu ada yang tahu? Barang siapa berwudu mencuci tangannya, maka bagaimana? Rontok dosa dari tangannya. Membasuh mukanya, rontok dosa dari mukanya, dan sampai membasuh kakinya. Salat 5 waktu, beliau sabdakan, antara salat 5 waktu menghapus dosa di antara keduanya. Demikian dengan setiap amal saleh, ketika dia buka, hapus semuanya dengan keutamaan amal tadi. Maka memang diberikan sebelah kanan dan nanti akan dihapus itu ketika hisab. Tapi ini tanda sehingga dia gembira. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang mendapatkan kesempatan ini. Dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, wahai manusia semua, bacalah kitabku ini. Berbangga. Maka membanggakan amal bukan di sini saatnya. Nanti ada saatnya kita membanggakan amal kita di mana? Di mahsyar. Sekarang saatnya kita beramal, dan simpan, sembunyikan, jangan lepas dengan lisan. Sembunyikan. Namun kadang hawa nafsu menyampaikan, saya beramal ini, beramal itu, emang kamu nggak lihat? Hangus semuanya. Allah katakan Ustaz Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak dari Allah untuk mereka semua yang tidak pernah mereka sangka. Itu hangusnya amal. Maka bergembira, ha umuqra'u kitabiyah, lihat kitabku ini. Apa rahasianya aku bisa mendapatkan kitab dari kanan? Allah katakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Rahasianya ini Allah beritahukan pada kita agar kita menanamkan sifat ini. Apa itu? Aku dulu ketika dunia yakin akan bertemu dengan hisab ini. Oleh karenanya takutlah dengan hari berhisab, di mana kita tidak bisa mengelak dari amal-amal kita. Allah catat semuanya, Allah tampakkan pada kita, dan kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat semacam ini mendorong kita untuk banyak istighfar, untuk banyak bertaubat, untuk memperbaiki diri. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inni dhanantu, ya Allah, sesungguhnya aku dhon. Apa itu dhon?
Dzan, prasangka. Apa mana prasangka? Prasangka bukan ragu. Karena prasangka dalam bahasa Arab ada tiga. Ada tiga kata. Ada waham atau auham. Ada syak. Ada dzan. Auham yakin tapi kadarnya cuma 25%, sedikit. Saya kira ini mungkin keraguannya banyak. Yakinnya cuma kadarnya 25%, sedikit. Kalau syak, kadar yakinnya setengahnya, sisanya bagaimana? Ragu. Kalau dzan, kadar yakinnya 75%, sisanya bagaimana? Kadang ragu. Benarkah ada hisab? Tapi Al-Quran bicara begini, hadis bicara begini. Mengapa ada keraguan? Bukan pengingkaran ya, ragu. Mengapa? Karena belum menjumpai secara langsung, sehingga lafadznya dzan. Maknanya adalah yakin. Ini ada hikmah, namanya ini lataif al-ayah, yaitu sisi mukjizat ayat-ayat Quran. Allah pilih lafaz yang bersesuaian. Jadi kalau kita memahami karakter bahasa Arab yang Allah gunakan dalam Al-Quran, indah sekali lafaz-lafaznya, banyak petunjuknya. Inni dhanantu, sungguh aku di dunia yakin, walaupun saya belum penuh yakinnya. Mengapa? Belum lihat wujudnya. Sekarang aku lihat, maka penuh keyakinan saya. Ada apa? Apa yang diyakini? Akan adanya hari berhisab. Lalu apa faedah ayat yang mulia ini? Di antaranya Allah miswab, di antara faedahnya adalah yakinlah bahwa amal kita pasti dihisab. Apa itu hisab? Dihadirkan catatannya dan dipertanggungjawabkan. Maka beriman dengan adanya hari itu kemudahan bagi pelakunya. Faedah yang kedua, ketika kita yakin hisab ada, maka hendaknya mulai berhati-hati dalam beramal. Jangan apa yang saya suka saya lakukan. Silakan agama bicara apa, silakan. Pokoknya saya sukanya begini ya saya begini. Jangan. Harus mengikuti apa yang Allah ridho. Allah katakan di ayat 21, "Fa fi 'aisyatir radiyah." Dia sekarang di akhirat dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Jadi akhirat itu Allah yang ridho, kemudian hamba ridho. Di dunia hamba yang ridho, kemudian Allah ridho. Ada gambaran tidak? Sifat hidup di dunia beda dengan sifat hidup di akhirat. Di dunia ini kita harus apa ya, ikhwah? Ridho, baru Allah akan ridho. Kalau di akhirat Allah ridho, baru kita ridho, kebalikannya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ridho? Saya tidak tanya siapa ridho, bukan. Kalau mungkin siapa ridho, mantunya Ustaz Khairi, calon. Apa itu ridho? Ridho adalah menerima apapun yang menjadi bagian saya tanpa merasa berat hati dan melakukannya sesuai dengan ketentuan, itu ridho. Ustadz, apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau orang Cirebon bilang saya sih ikhlas ridho, ya kan? Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ridho laki-laki, ikhlas perempuan, Ustadz. Bukan. Apa ikhwah? Ridho itu menerima, tadi definisinya apa?
menerima apa yang menjadi bagian kita dengan lapang hati dan melakukannya dengan sesuai dengan ketentuan. Dilengkapi mengharapkan balasan dari Allah. Ikhlas melakukan sesuatu dengan lapang hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengharapkan balasan dari Allah. Mirip ya, bedanya di mana? Kalau ridho menerima, kalau ikhlas memberi, melakukan. Ada gambaran sekarang? Yang lainnya sama, hatinya lapang, berharap kepada Allah, menjalaninya dengan ketentuan yang berlaku. Bedanya ridho menerima, kalau ikhlas berbuat, memberi. Taib. Allah firmankan di surat Al-Fajr, sudah kita lewati di akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau menjalani hidup dengan ridha, maka sekarang diridhai. Ada gambaran? Ketika manusia masuk surga, Allah katakan di surat Al-Bayyinah, sudah kita baca juga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada gambaran? Jadi coba ingat-ingat, di dunia ini kalau kita ingin dapat ridha Allah, maka adalah ridha dengan ketentuannya. Di akhirat kita akan ridha dengan pemberian Allah. Jadi barang siapa ingin ridha dengan pemberian Allah, maka ridhalah dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada berapa? Ada berapa? Banyak. Tapi mari kita kumpulkan. Kalau kita panen apa ya? Panen kacang atau panen bolet, ada petani nggak di sini? Ada ya. Dikumpulkan semua lalu dipilah-pilih kan. Nah, ini yang disortir, ini kualitas A, B, C, D. Begitu. Yang A pasarnya ke sana, yang B ke sini, yang C ke situ, dibagi. Harganya juga beda. Demikian juga dengan ketentuan Allah. Harus tahu apa yang harus kita jalani dan sikap kita. Yang pertama, Allah menentukan hambanya di dunia ini untuk taat. Untuk taat. Barang siapa tidak taat, Allah murka. Barang siapa yang taat, belum tentu dapat balasan. Sampai ikhlas. Jadi jangan banggakan amal kita, karena Allah tidak akan terima amal kita sampai ikhlas. Sekarang masalahnya, siapa yang tahu amalnya ikhlas? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, maka jangan berbangga, jangan sombong. Dan ikhlas itu diketahui nanti di akhirat. Yang kedua, Allah menetapkan kita merasakan nikmat, mendapat nikmat. Apa yang Allah inginkan? Syukur. Yang ketiga, Allah menetapkan kita pasti mendapatkan musibah. Besar kecilnya tergantung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dapat musibah besar, siapa yang musibah kecil, kembali kepada Allah. Namun Allah ingin sama. Apa itu? Sabar. Yang keempat, Allah menetapkan kita pasti berbuat maksiat. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi Allah ingin ketika hambanya maksiat untuk segera bertaubat. Maka barang siapa ikhlas amalnya, Allah ridho kepadanya.
Barang siapa bersyukur, Allah ridha padanya. Barang siapa bersabar, Allah mencintainya. Dan barang siapa bertobat, Allah juga mencintainya. Ini 4 macam ketetapan Allah agar mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Itulah sikapnya. Dan itu tidak akan bisa dilakukan sampai kita bisa ridha dengan 3 perkara. Baru bisa melakukan keempatnya. Ridha dengan 3 perkara. Yang pertama, ridha Allah sebagai Rabb kita. Apa itu Rabb? Yang menentukan ketetapan hidup kita. Yang kedua, ridha dengan Islam sebagai agama kita. Apa itu agama? Cara melaksanakan ketetapan Allah. Kalau seorang laki-laki senang dengan seorang wanita, bagaimana agar Allah ridha? Maka dengan Islam. Apa namanya? Menikah, bukan pacaran, apalagi zina, waliyadzubillah. Kalau seorang ingin dapat harta, maka dia berusaha. Islam menentukan cara dagang, cara bertani, dan sebagainya. Ridha dengan Islam sebagai cara melaksanakan ketetapan Allah. Yang ketiga, ridha dengan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Loh, kenapa harus ridha pada beliau? Karena beliaulah yang mencontohkan pada kita bagaimana melaksanakan ketetapan Allah yang berwujud Islam ini. Kalau tanpa contoh tidak mungkin benar. Maka wajib ridha dengan ketiganya. Maka barang siapa ridha dengan ketiganya, baru bisa melaksanakan 4 perkara tadi. Oleh karenanya ada 3 tempat mengucapkan ungkapan ridho dengan ketiganya, yang barang siapa mengucapkannya, Allah jamin dengan ampunan dosa. Kapan? Kapan jamaah? Yang pertama, bebas. Kapanpun kita mengucapkannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin SAW nabiyya. Yang kedua, pagi dan petang. Sudah baca belum sekarang? Baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin SAW nabiyya. Yang ketiga, kapan yang ketiga? Jarang kita mengamalkannya. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhenti sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah, kita katakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Muhammadnya lebih dahulu disebutkan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Mendapat jaminan diampuni dosa. Kalau yang pagi dan petang dijamin masuk surga. Subhanallah. Jangan sepelekan zikir ini. Dan zikir ini mudah-mudahan Allah berikan kita ridha dengan ketiganya, dan bisa mengamalkan 4 perkara yang merupakan wujud iman kita kepada ketentuan Allah. Maka ketika hamba amalnya seperti itu, sekecil apapun dicatat kebaikan. Dicatat kebaikan. Dicatat kebaikan, semuanya kebaikan insyaallah. Oh, Nabi SAW pelihara jenggot ya. Tapi kata fulan jenggot itu ciri teroris. Tapi kan Nabi SAW mengamalkannya. Saya ridho dengan Nabi SAW, tidak dengan dia. Pelihara tidak? Pelihara. Semakin jenggotnya tumbuh, kebaikan terus dicatat oleh Allah. Pahala memelihara jenggot.
pahala memakai kerudung bagi perempuan dan sebagainya. Itu karena ridho dengan ketiganya dan begitu seterusnya. Maka barang siapa melakukan hal itu karena yakin akan adanya hari hisab sebagai persiapan agar nanti ketika saya dihisab isinya semuanya kebaikan dan dihapuskan dosa saya, maka Allah memberikan balasan fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia ditempatkan dalam kehidupan yang Allah ridhai. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang paling tinggi. Surga apa itu? Firdaus a'la, semoga kita dijadikan penghuninya. Amin jemaah. Karena di majlis ilmu itu ada malaikat. Maka saya sering bacakan hadis tentang majlis ilmu, bacakan ayat Quran. Di surganya, oleh karena kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la. Atau kama qala Rasulullah SAW, jika kalian minta surga, mintalah surga al-firdaus yang paling tinggi. Pernah minta surga? Belum? Minta. Allahumma ij'alni min ahli firdausal a'la. Minta. Allahumma ij'alni min ahli jannah. Minta. Karena itu sangat butuh. Di surga yang tinggi ada apa di sana? Kutufuha daniyah. Kita duduk di sofa-sofa yang empuk. Nah, mungkin yang pernah ke hotel bintang 5, kalau duduk sofa itu sampai tenggelam gitu kan. Nah, atau naik mobil sedan yang terbaru duduk itu tenggelam gitu, sampai nggak kelihatan. Nikmat sekali rasanya. Kemudian ngebayang pengen anggur yang gak ada bijinya, tiba-tiba datang pucuknya, petik. Kutufuha daniyah, pucuk-pucuk yang berisi buah-buah pohon datang, daniyah, mendekati. Nikmat model apa itu? Tidak ada kecuali di surga. Ini gambaran agar kita punya semangat, punya keinginan, punya kerinduan. Kita kalau pengen ibadah umrah atau haji, diceritakan oleh orang yang pernah haji atau umrah, wah di Mekah itu begini-begini, semakin pengen tidak? Pengen. Begitu Allah ceritakan surga agar kita ingin, semakin kuat keinginannya. Kemudian apa lagi? Allah katakan kulu washrabu hani'an, silakan makan minum bebas tanpa batasan. Berapa jumlahnya terserah. Kalau di sini sekarang musim mangga, makan mangga 3 buah, apa akibatnya? Kenyang, mules, ya kan, diare. Di sana berapa buah pun silahkan, tidak akan buang angin, tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar. Daniyah, kutufa daniyah, kulu washrabu hani'an, itu namanya hani'an. Nikmat tanpa batas, tanpa akibat buruk. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, itu sebagai balasan baik di hari-hari yang sudah lewat dari amal saleh karena iman kepada Allah dan hari akhirat. Semoga kita semua diberkahi Allah Azza wa Jalla, jadikan hamba yang beriman dan amal kita amal saleh, dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan, dimaafkan dari kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian, dan semoga kita termasuk orang-orang dimudahkan menerima catatan amal dari sebelah kanan dan tidak jadikan sebagai orang-orang yang menerima catatannya dari kiri atau dari belakang, dan menjadi hamba yang diridhai dan ditempatkan di surganya seperti yang dia janjikan untuk orang beriman dan amal saleh. Wallahu lidzalikal qadir alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas tausiahnya. Seperti biasa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sepertinya waktunya luang ya, maghrib jam 6:04. Kemudian malam ini juga taklim di Imam Jamlan libur, jadi beliau tidak terburu-buru ke Jamlan. Silakan yang bagi yang mau bertanya atau tukar pendapat atau minta solusi diperkenankan. Pada sahabat. Ada ikhwah. Pak Didi di dalam, Pak Didi mau bertanya kan? Silakan. Silakan Pak. Iya. Ditempatkan bahwa Allah menetapkan kita pasti berbuat maksiat dan kita bertobat. Mohon terdalam kita ditetapkan
Baik, barakallahu fikum. Berbicara tentang ketentuan takdir dalam Lauhul Mahfuz. Nabi kita sabdakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pelaku kesalahan. Pasti, kata beliau. Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa khairul khata'in at-tawwabun, yang terbaik dari mereka yang bertaubat. Maka itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka kita ini dalam hidup bermaniti takdir kita yang Allah tentukan antara taat, contohnya datang waktu sholat, taat tidak? Taat. Lepas waktu sholat kita pulang ke rumah minum kopi, nikmat tidak? Nikmat. Selesai minum kopi kita mules perutnya, buang air susah, apa itu? Musibah. Habis itu kita malu, ya ini gara-gara minum kopi. Kesalahan bukan? Kesalahan. Maksiat bukan? Maksiat. Ada lagi? Tidak ada. Antara itu berputar. Maka sadarilah, sekarang saya dalam keadaan apa? Oh, saya sekarang sedang taat, ikhlas. Apa itu ikhlas? Sembunyikan amal, khususkan untuk Allah, jangan cerita pada orang lain. Simpan. Sehingga kata sebagian ulama, kalau kita ingin tahu, pernah saya sebutkan berapa kali, kalau kita ingin tahu hakikat ikhlas, masih ingat? Seperti orang buang air besar. Pagi-pagi jongkok, buang, lega. Keluar cerita tidak? Tidak, sudah. Tapi ada yang buang susah, ya kan? Keluar, lama banget sih kamu. Iya nih, begini, begitu. Nah, cerita. Nanti, ya Allah, ini sudah pengen buang lagi, cerita lagi. Sampai detail cerita, berarti dia sedang sakit. Maka orang yang ceritakan amalnya sedang sakit riya namanya. Kalau kita merasakan nikmat, nah contohnya sekarang duduk nikmat sambil ngantuk, kan pengajian ngantuk, nikmat. Selesai pengajian pulang dapat nikmat lagi. Apa itu? Lupa syukurnya. Alhamdulillah, ilmu dapat, berkah dapat, tentengan dapat, nikmat. Nah. Keluar jalan kepleset, tentengannya rusak, tidak bisa bawa pulang, musibah. Apa itu? Sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jangan kemudian mencaci maki. Ternyata juga mencaci maki, ini gara-gara fulan dorong-dorong. Nah, kesalahan, istighfar. Jadi hidupnya antara itu, antara ikhlas dalam ketaatan, syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah, kemudian istighfar dan tobat ketika maksiat. Itulah hidup orang beriman. Teorinya gampang, prakteknya susah. Karena kita manusia. Kata ulama, sumiyal insan itu manusia, sumiyal insan min nisyanihi, dari kata nisyan, pelupa. Makanya kata beliau dalam hadis Tabrani yang sahih, innal mu'min khuliqa mufattanan nassa'an idza dzukira dzakara. Orang beriman itu diciptakan oleh Allah pelupa, tapi bila diingatkan sadar. Maka Allah katakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan orang beriman, karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Maka kita butuh duduk di majlis ilmu. Siapapun yang bicara selama dia orang yang dijamin ilmunya insya Allah, bukan berarti ini tazkiyah buat yang bicara, bukan, tapi yang lain. Maka itu mengingatkan kita, oh iya berarti saya itu hidupnya harus begini, begini, begini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang bagus sekali dan jawabannya luar biasa, masya Allah ya. Barangkali masih ada yang perlu didiskusikan, mana? Silakan. Syekh dan baik, punya anak buah, bukan punya buah yang didagangkan. Baik, punya pegawai Pak ya? Iya.
Nggak apa-apa, intermezzo sedikit. Kalau kita mengetahui siapapun yang dekat dengan kita, khususnya keluarga kita yang ada pada tanggungan kita, Allah berfirman tentang Nabi SAW, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah dengan itu. Dek, salat. Iya mas, nanti ntar lagi. Salat. Iya. Terus, jangan marah. Wastabir itu sabarnya ditingkatkan dan terus menerus, jangan berhenti. Kata ahl secara khusus istri dan anak-anak, tapi juga bermakna umum siapa? Orang yang ada di bawah tanggungan kita, termasuk pembantu, pegawai. Maka yang punya pegawai, ingatkan ketika sholat, ayo sholat dulu. Dan alhamdulillah sekarang bermunculan orang-orang yang Allah berikan karunia itu, ketika waktu sholat punya rumah makan, mohon maaf sedang sholat, pelanggan duduk nunggu, yang sholat ya ikut sholat, tapi subhanallah tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak, dan mereka mau menunggu. Maka ingatkan, paling tidak ingatkan, jangan dihukum. Wastabir 'alaiha, sabar, sabar, sabar. Sholat, tidak mau sholat, nasihati. Belum mau, ya sudah, belum saatnya barangkali. Yang penting kita sudah mengajak, mengingatkan. Besok hari, jangan, dia nggak sholat, jangan, ayo sholat. Besok lagi, ayo sholat. Terus begitu, sampai dia bosan sendiri. Iya pak, saya mau sholat. Atau pak, saya keluar aja lah, nggak betah, disuruh sholat terus. Ya silakan. Nah, jadi kita tidak memecat, tidak, merekanya sendiri yang mundur. Kita mengajak kebaikan, dianya tidak mau, ya sudah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian pertemuan kita kali ini. Al-Imam libur ya. Liburnya nggak ada sampai kapan, nanti menunggu informasi dari BKM. Semoga kita bisa mengambil libur yang tadi diterangkan oleh Ustaz Data, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dunia susah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan, tetapi dengan usaha yang ekstra, yang maksimal. Demikian pertemuan kita.